Ini nggak dihabisin aja sekalian, udah kayak gini, udahlah habisin aja gini. Maksudnya saya juga nggak tahu ya habisin apa ya gitu kan. Emosi massa semakin memuncak ketika sosok pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal usai dilindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa ini terjadi saat pembubaran unjuk rasa terkait kontroversi besaran gaji wakil rakyat di kawasan Pejompongan Kamis malam 28 Agustus lalu. Kematian Afan berbuntut panjang. Kepergiannya membawa duka mendalam bagi keluarga. Namun di luar ini, masyarakat semakin marah dan menuntut tanggung jawab dari aparat keamanan. Pelaku yang menabrak harus dihukum, prosesnya pun harus digelar secara terbuka. Desakan warga ini disambut aparat. Tak lama setelah tragedi, polisi menetapkan tersangka dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang beralma mater Brimob Polri melalui sidang kode etik. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A. Penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Di sisi lain, sebagai bentuk empati, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan bantuan rumah subsidi gratis kepada keluarga Afan Kurniawan. Meski tidak bisa menebus nyawa, rumah ini sedikit memberikan angin segar bagi keluarga Afan yang mengaku bersyukur dengan bantuan ini. Saya bersyukur dia punya pimpinan seperti dia mau melihat rakyat kecil. Ini tetangga? Itu aja. Oh, salaman dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salaman dulu. Itu cocok yang di sini Pak ya. Cocok Bapak. Apakah kematian Afan Kurniawan berhenti di situ? Faktanya tidak. Cerita terus bergulir. Kematian Afan memicu gelombang aksi massa di sejumlah tempat. Salah satunya di kawasan Makobrimob, Kuitang, Jakarta Pusat, 29 Agustus 2025. Massa yang menyalakan petasan dibalas dengan tembakan gas air mata oleh polisi. Akibat insiden, sejumlah fasilitas umum dibakar massa tidak bertanggung jawab. Sementara 2 orang dinyatakan hilang, yakni M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Penelusuran saya buka menuju kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Saya bertemu dengan Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya. Ada hal ganjil apa dalam hilangnya 2 orang ini, Reno dan juga Farhan? Pertama saya mau jelaskan dulu latar belakang 2 orang ini gitu ya. Reno dan juga Farhan ini bukan demonstran. Kami menemukan satu pola kuat bahwa terjadi penghilangan paksa dalam jangka yang pendek gitu ya. Artinya dari 44 aduan yang didapatkan oleh Kontras semenjak kami mendirikan posko tanggal 1 September 2025, ada 33 orang yang dilaporkan hilang dan kami temukan di kantor kepolisian. Artinya apa? Artinya ada fenomena penangkapan sewenang-wenang, penangkapan tidak prosedural dilakukan oleh kepolisian sehingga menyebabkan ada informasi yang terpotong atau informasi yang tidak jelas keberadaan orang ini gitu ya, orang yang dilaporkan hilang gitu kan. Kontras mengungkap sejumlah temuan yang menyatakan ada aktivitas mencurigakan di media sosial M. Farhan Hamid dengan beragam device dan lokasi yang berbeda. Sedangkan jejak Reno Syahputra Dewo belum terdeteksi hingga saat ini. Saya mencoba terhubung dengan keluarga Reno dan Farhan. Namun, keluarga masih tertutup karena merasa trauma imbas hilangnya anggota keluarga mereka. Berikutnya, perjalanan mempertemukan saya dengan Yoris Reza, salah seorang yang mengaku mengalami tindak penganiayaan oleh anggota polisi hingga mengalami luka parah saat menyaksikan demonstrasi akhir Agustus lalu. Bahkan, ia dituduh sebagai provokator dan ditangkap. Saya didorong masuk ke mobil tahanan, kiranya mau dibawa atau di apa, ternyata enggak. Mereka ngambil pentungan, ngambil kayu, mukulin saya lagi sampai badan saya hitam semua, bukan biru, hitam.
Darah-darah saya tuh beku semua di kaki, di tangan, di punggung, di kepala. Sampai karena posisi saya itu masih shock, saya nggak ngerasa apa-apa. Polisi itu sampai marah ke saya, teriak, "Kamu kebal ya, kamu kebal ya." Selamat siang Pak Ronald, mohon izin. Berangkat dari cerita hilangnya Reno, Farhan, dan luka pada Yoris, saya coba mengkonfirmasi terkait upaya kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Yang Yoris itu kan ngakunya dia digebukin sama pihak kepolisian waktu demo itu Pak. Itu bagaimana ya Pak penanganannya? Apakah ada informasi terkait tersebut Pak Ronald? Saya dalam dulu ya, saya cek dia gimana dia. Iya, petunjuk yang pasti mau nanti apa yang diberikan oleh kontras, diberikan terus hasil komunikasi dengan pihak keluarga, dengan pihak orang-orang yang terakhir yang komunikasi sama yang bersangkutan atau korban, itu tetap kita dalami dan kita tetap berupaya untuk mencari semaksimal mungkin saudara kami yang hilang itu. Ya pemirsa, tadi baru saja saya berkomunikasi dengan Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak yang menyatakan hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami dan melakukan upaya penyelidikan lebih mendalam terkait 2 orang yang masih dinyatakan hilang. Berbicara tentang hukum di Indonesia, nyatanya masih ada penegakan hukum yang masih menggantung. Meski demikian, ada sebagian pihak yang tersandung jerat hukum justru beruntung karena mendapatkan diskon hukuman imbas kebijakan yang membebaskan. Unjuk rasa dengan berbagai dinamika dan penegakan hukum yang menyertai menjadi salah satu cerita di masa 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Cerita lain tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada 2 tokoh yang menjerat kasus hukum. Saya ajak Anda untuk kembali kilas balik kasus yang sempat menyita perhatian publik ini. Mantan Menteri Perdagangan 2015-2016 era Jokowi, Tom Lembong, terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga impor gula dan dinyatakan bersalah karena dinilai menerbitkan izin impor gula pada perusahaan swasta yang tidak sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang seharusnya dilakukan oleh BUMN. Kasusnya berujung pada vonis 4 tahun 6 bulan penjara. Namun kemudian ia dibebaskan setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapatkan vonis 3 tahun 6 bulan imbas terjerat kasus suap kepada Komisioner KPU pada proses pergantian antar waktu anggota DPR dari PDIP Harun Masiku. Hasto mendapatkan hadiah manis dari Presiden Prabowo Subianto berupa amnesti yang berujung bebas. Kini Hasto kembali bertugas sebagai Sekjen PDIP. Melihat dinamika hukum yang terjadi, saya bertanya kepada Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta terkait penegakan hukum di era Prabowo. Dari segi keetisan, sebenarnya itu sah-sah saja sebenarnya. Ya, kalau secara etik, ya ini kan berarti kita bicara nilai, ya. Nilai yang dijadikan sebagai dasar untuk menilai sebuah kebijakan itu tepat tidak misalnya. Oh, benar atau tidak benar soal nilai ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, oh etis enggak ya? Ya, mungkin etis menurut Pak Presiden semuanya sudah oke. Nah, tapi kalau udah menyangkut politik ya politik kebangsaan, politik untuk supaya kita tidak pecah misalnya, nah, tentu nilai itulah yang mengakibatkan bahwa ini secara etik oke. Hukum di Indonesia juga mengenal istilah remisi, pengurangan masa tahanan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Sebut saja mantan Ketua DPR RI Setia Novanto yang divonis 15 tahun penjara di tahun 2017 lalu terkait kasus mega korupsi EKTP. Namun faktanya ia melenggang mulus menghirup udara bebas bersyarat
setelah mendapatkan remisi di tahun 2025. Lantas, kemanakah penegakan hukum di Indonesia berpihak? 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, masyarakat tentunya melihat dan menilai bahwa penegakan hukum sudah seharusnya menjadi prioritas bagi mereka yang duduk di bangku kekuasaan. Keadilan adalah prinsip dasar yang harus diterapkan untuk membimbing setiap tindakan hukum. Jangan ada lagi ungkapan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Karena dasarnya, hukum bukanlah untuk membuat orang takut, namun untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa tebang pilih ataupun dipolitisasi. Freddy Cahya, Andriawan Saputra, Nedi Jimmy Chandra, Jakarta.